Mungkin sebagian dari kita posisinya lagi di atas. Kita lagi nyaman banget, zona nyaman banget. Kita lagi punya semuanya. Kita punya segalanya. Kita punya berkat yang melimpah. Kita lagi gak kekurangan satu apapun. Kita lagi di atas banget. Percaya lagi nih, ketika di atas ada godaannya. Iblis akan datang kepada kita, mungkin gak diambil semua. Tapi iblis akan datang kepada kita, dia akan berikan zona nyaman itu supaya kita gak bertumbuh imannya. Hati-hati dengan zona nyaman. Karena salah satu pembunuh terbesar adalah zona nyaman. Shalom semua. Shalom. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan? Teman-teman diberkati sama Presiden Worship tadi, amin. Saya percaya kita semua harusnya mengucap syukur setiap hari dalam kehidupan. Karena Tuhan baik dan setia dalam kehidupan kita. Oke, hari ini kita akan melanjutkan apa yang mau saya sampaikan buat Bapak Ibu. Ini melanjutkan apa yang mau saya sampaikan bulan lalu maksud saya. Ada yang tahu apa yang saya sampaikan bulan lalu? Kalau ada yang bisa menjawab, saya traktir kopi, gitu ya. Nescafe di bawah. Ada yang ingat bulan lalu saya sampaikan tema tentang apa? Ada? Stewardship. Ada 3 poin bulan lalu saya sampaikan. Untuk kita bisa menjadi pengelola yang baik, menjadi penilik yang baik, ada 3 poin. Yang pertama kita harus memiliki tujuan. Yang kedua kita harus memiliki iman. Yang ketiga kita harus mempunyai rasa syukur. Nah, yang keempat ini adalah yang mau saya bahas pada hari ini, karena kalau kita mau jadi stewardship, kalau kita mau menjadi pengelola yang baik, salah satu hal yang harus kita punya adalah kesetiaan. Katakan kesetiaan. Nah, siapa yang setuju kalau hari-hari ini kesetiaan menjadi sesuatu yang langka? Benar? Banyak orang baik di luar sana, ada begitu banyak orang yang murah hati di luar sana, tapi kesetiaan hari-hari ini menjadi sesuatu yang langka, yang bisa ditemukan. Makanya coba klik sekali lagi, oh bisa nih. Makanya di Amsal 26 katakan, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Hari ini kesetiaan sangat sulit untuk ditemukan. Bahkan ada pepatah mengatakan, saking mahalnya kesetiaan, orang murahan gak bisa punya gitu kan. Suatu kali ada seorang ayah nemenin anaknya tidur. Bapak Ibu, siapa yang terakhir temenin anaknya tidur? Ada lah ya, masih lah ya. Suatu kali ayahnya temenin anaknya tidur, anaknya cewek pada saat itu. Temenin main, kasih cerita dan lain sebagainya. Ketika mau tidur, anaknya berdoa. Anaknya berdoa demikian. Tuhan berkati ayah, berkati ibu, berkati kakek, selamat tinggal nenek. Bapaknya nanya, kok doanya kayak gitu? Kata anak ini, iya terucap gitu aja katanya. Besok harinya, neneknya meninggal. Bapaknya mungkin ini kebetulan kali, gak mungkin lah. Masa dia tahu sih. 3 bulan kemudian bapak ini temenin anaknya tidur lagi. Pas tidur anaknya berdoa lagi, terus teman-teman tahu doanya? Berkati bapak, berkati ayah, berkati ibu, selamat tinggal kakek. Keesokan harinya kakeknya meninggal. Ayahnya mulai bingung nih, kayaknya anak gue indigo apa gimana ya. Kok dia bisa tahu gitu ya. 3 bulan kemudian kembali ayah ini temenin anaknya tidur. Terus anaknya berdoa gini, berkati ibu, selamat tinggal. Ayahnya stres dong. Wah giliran gue nih gitu kan. Karena dia stres, dia frustasi. Seharian dia kerja di kantor gak berani pulang. Takut ketemu istrinya, takut ketemu sama anaknya. Dia kerja seharian di kantor, dia mau melewati hari itu di kantor. Kalau bisa dia gak pulang. Karena dia berpikir gini, kalau sampai lewat jam 12.0001 artinya dia selamat. Berarti anaknya salah. Dia minum kopi beberapa gelas di kantor, dia gak mau tidur di kantor, dia berusaha untuk melek. Dia mau lihat apakah benar apa yang dikatakan sama anaknya. Ternyata teman-teman, menurut teman-teman dia lewat gak? Jam 00.01 dia tetap melek, dia hidup. Dia senang, dia bahagia, terus dia memutus untuk pulang. Teman-teman pasti berpikir kalau dipulang dia ketabrak kan? Nggak kayak gitu ceritanya, nggak segampang gitu ceritanya. Dia pulang ke rumah, dia sampai ke rumah ketemu sama istrinya. Terus istrinya bilang, kok papa kerja seharian nggak pulang-pulang sampai subuh nggak ngabarin sih, sesibuk itu dan lain sebagainya. Tahu apa kata papanya?
Saya stres, saya frustasi sepanjang hari di kantor, saya pusing dan mumet. Di kantor saya mau menghabiskan semua waktu saya di kantor, saya gak berani pulang. Saya stres banget kata suaminya. Tahu kata istrinya apa? Saya juga stres. Saya juga frustasi hari ini. Karena bos saya di kantor meninggal. Teman-teman tahu arah cerita ini mau kemana? Kalau gak tahu gak apa-apa ya. Cuma dicerna dulu 20 detik gitu. Oke, kita lanjut, oke? Artinya apa sih? Hari ini kesetiaan sangat sulit dicari. Ada begitu banyak orang yang kelihatannya setia, tapi tidak setia. Coba lirik pasangannya kiri kanan dengan lembut. Kelihatan setia apa setia beneran? Firman Tuhan katakan, di mana kita bisa menemukan orang yang setia? Di mana harusnya ditemukan di mana? Harusnya di mana? Di sini harusnya. Di gereja Tuhan harusnya. Di rumah harmoni harusnya. Harusnya orang-orang rumah harmoni harusnya orang-orang yang setia. Kenapa? Karena kita punya Yesus yang setia. Yesus yang setia itu memutuskan untuk tinggal di dalam kita. Harusnya kesetiaan Tuhan membuat kita menjadi orang yang setia. Nah hari ini, apakah benar orang-orang di rumah harmoni ini setia? Gue mau tanya ini. Ini sih sebenarnya pertanyaan gak penting sih. Kayaknya gue yakin teman-teman gak nonton ini gitu ya. Cuman coba dulu ya. Teman-teman pernah nonton film Layangan Putus? Cuman 2 orang. Ada yang pernah nonton Ipar Dalam Maut? Ada? Ada beberapa ya. Ini yang paling baru, filmnya Marsyanda. Jangan Salahkan Aku Selingkuh, ada yang nonton? Coba yang nonton boleh angkat tangan. Kalau drama Korea mungkin banyak juga, cuman gue kurang ngikutin gitu ya. Cuman kalau Indo-Indo biasa gue lumayan suka gitu ya. Teman-teman, film-film hari-hari ini mengajarkan kita untuk film perselingkuhan bermunculan di mana-mana. Benar gak sih? Bukan cuman sekarang, dari dulu udah ada. Kelihatannya selingkuh tuh menjadi sesuatu yang biasa. Makanya filmnya judulnya apa? Jangan Salahkan Kalau Aku Selingkuh. Hari ini bukan cuman di film kita diajarkan, tapi kita bisa, kalau kita buka mata kita buka sosmed kita, ada begitu banyak orang yang gak setia, yang selingkuh, bercerai dan lain sebagainya. Suatu kali ini ceritanya beneran, ini ada beritanya gitu ya. Ada satu pendeta lumayan terkenal meninggal. Pendeta ini terkenal dengan kebaikannya, kemurahan hatinya, luar biasa, mengayomi dan lain sebagainya. Suatu kali dia meninggal karena dia pendeta yang luar biasa, jemaatnya lumayan banyak. Ada begitu banyak jemaat yang datang untuk ke pemakaman terakhirnya, ke penghiburannya gitu ya. Suatu di hari keberapa kalau nggak salah, hari kedua atau hari ketiga, ada ibu-ibu datang bawa 2 anak kecil. Nangis, teriak-teriak, terus anak yang kecil bilang, "Papa." Semua orang kaget, kok ada anak kecil yang panggil dia papa? Harusnya kan anaknya udah pada gede, udah pakai baju putih semua di belakang peti gitu ya. Kok ada 2 anak kecil yang nangis terus bilang, teman-teman tahu dia selingkuhnya pas kapan? Pas jogging jam 6 pagi. Jam 6 sampai jam 7 pagi dia jogging. Disitulah dia selingkuh sama tetangganya. Melahirkan 2 anak. Ada yang suka jogging? Ya kalau bisa jangan jam 6 gitu ya. Jam 4 biar lebih rame gitu ya. Teman-teman, harusnya buah roh itu menjadi, kesetiaan itu adalah salah satu buah roh. Tapi percayalah, kesetiaan ini adalah salah satu hal yang paling susah di antara yang lain. Ini menurut saya, nggak tahu menurut teman-teman. Karena kalau kesabaran itu bisa kadang-kadang, benar gak sih? Teman-teman mengerti gak? Kalau kita bisa sabar terus setiap hari, bisa. Teman-teman tahu kalau di jalan Jakarta lumayan macet gitu ya. Disalip kiri kanan, ada yang emosi? Ada yang dari muka-muka kayak sabar semua nih. Ada kali kita emosi, benar sih? Untung-untung kita gak buka kaca terus bilang, Tuhan Yesus memberkati kan gitu. Tapi kan kita kadang-kadang emosi, benar sih? Kadang-kadang kita gak sabar. Ngurus anak bisa sabar terus? Susah loh ngurus anak sabar terus, itu benar deh. Apalagi kalau anaknya, kita kan gak boleh bilang nakal ya, aktif gitu ya. Aktifnya luar biasa, bisa sabar terus ibu-ibu yang di kanan. Susah, benar gak sih? Kadang-kadang kita emosi juga. Dan kita mewajari itu, benar gak sih? Ada orang yang bisa murah hati terus? Bisa. Ada kalanya orang yang murah hati bisa juga memikirkan dirinya sendiri, benar sih? Dan kita mewajarkan itu. Ada orang yang baik terus setiap hari?
baik terus ada. Tuhan memang mengajarkan kita menjadi pribadi yang baik. Tapi ada yang baik terus. Ada kalanya kan taring kita muncul kan. Ada kalanya kita emosi juga. Ada kalanya kita gak baik juga. Kenapa? Kita manusia dan kita mewajari itu. Kadang kita baik, kadang kita sabar, kadang kita enggak. Tapi kalau setia bisa enggak? Ada yang bisa kadang setia, kadang enggak? Ibu-ibu yang nikah di atas 5 tahun ada? Kalau suatu kali Ko Johan bilang ke Cenovita, Beb, bukan Beb deh, Yang, kita kan nikah udah 13 tahun, berapa tahun? 16 tahun. Selama 16 tahun ini kita menikah, saya gak pernah gak setia sama kamu Yang. Cuman 1 kali ini aja aku selingkuh, kamu kok gini sih, lebay banget sih, bisa? Bisa gak? Ada yang belum nikah nih depan 4 orang, 6 orang belum nikah. Kevin bilang ke pacarnya, Beb, kita pacaran udah 12 tahun, belum ya? Baru setahun, belum setahun kurang gitu ya. Aku bisa kasih kamu mobil, aku bisa kasih kamu rumah, aku bisa kasih kamu deposito yang banyak. Aku janjikan kebahagiaan dalam rumah tangga kita nanti. Tapi cuma satu yang saya gak bisa janji. Saya gak janji setia sama kamu setiap hari. Bisa? Mau diterima? Will you marry me? Mau? Kenapa? Mobil penting gak? Rumah penting, uang penting? Tapi kesetiaan jauh lebih penting, amin. Maka kesetiaan itu kenapa susah? Nggak bisa kadang-kadang. Nggak bisa kadang setia, kadang nggak bisa. Setia itu kalau firman Tuhan, hendaklah engkau setia sampai mati. Setia itu harus sampai mati, nggak bisa kadang-kadang. Baru aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Artinya apa? Kalau kita setia kadang-kadang, mahkota kehidupan dapat nggak? Enggak. Makanya untuk cowok-cowok, ya gak cuma cowok-cowok juga, cewek-cewek di tempat ini, setialah. Karena sekali lagi setia itu gak bisa kadang-kadang gitu ya. Nah hari ini karena Tuhan tahu, iblis tahu kalau kesetiaan itu harganya mahal dan gak semua orang punya. Dan dia tahu kalau kita setia sampai mati akan ada mahkota kehidupan, dia berusaha, dia mengupaya untuk bikin kita menjadi pribadi yang gak setia. Di kisah Hawa terjadi, benar? Hawa digoda supaya tidak setia. Yesus digoda pada saat jadi manusia. 3 kali goda itu muncul di padang gurun. Berdoa berharap supaya Yesus menjadi tidak setia. Nah hari ini gini, kalau Hawa digoda, Yesus digoda, bilang, gua juga pasti digoda. Nah kapan ujiannya datang? Ujian kesetiaan. Yang pertama ketika di atas. Suatu kali Yesus ngobrol sama iblis. Jangan tanya saya kenapa Yesus bisa ngobrol sama iblis. Nanti tanya Ko Johan aja gitu ya. Tapi suatu kali iblis ngobrol sama Yesus. Yesus bilang gini, Iblis. Bukan saus ya. Itu beli bis ya. Iblis. Lu lihat gak di bumi ada satu orang namanya Ayub katanya. Ayub itu saleh, jujur, takut akan Tuhan. Menjauhi kejahatan. Kalau gue tambahin satu lagi, setia. Iblis, lu lihat gak si Ayub yang setia itu? Lu lihat gak dia yang gak pernah meninggalkan aku itu? Teman-teman tahu apa kata iblis? Di ayat 1 sampai 9 sampai 11 katakan, lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dia punya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Jadi iblis bilang, pantas saja Ayub takut akan Tuhan. Pantas saja Ayub menjauhi kejahatan. Pantas saja Ayub setia. Kenapa? Dipagari dengan kebaikan Tuhan. Dipagari dengan kelimpahan. Pantas saja dia setia. Coba diambil semua. Udah gak punya apa-apa. Lihat, Ayub pasti mengutuki engkau. Hari ini gini, mungkin sebagian dari kita posisinya lagi di atas. Kita lagi nyaman banget, zona nyaman banget. Kita lagi punya semuanya. Kita punya segalanya. Kita punya berkat yang melimpah. Kita lagi gak kekurangan satu apapun. Kita lagi di atas banget. Percaya lagi nih, ketika di atas ada godaannya. Iblis akan datang kepada kita, mungkin gak diambil semua, tapi iblis akan datang kepada kita, dia akan berikan zona nyaman itu supaya kita gak bertumbuh imannya. Hati-hati dengan zona nyaman, karena salah satu pembunuh terbesar adalah zona nyaman.
Kalau kita merasa nyaman terus, kita merasa kayaknya gue bisa bukan karena Tuhan deh. Gue bisa ada hari ini karena kehebatan saya punya kepintaran, saya cerdas, saya punya link dan lain sebagainya. Kalau itu yang teman-teman mau pikirkan, percaya lagi nih, iblis telah berhasil membelokkan kesetiaan kita pada saat kita lagi di atas. Yang kedua ujiannya, ketika lagi di bawah. Saya ada pertanyaan. Saya akan jelaskan poin ini dengan pertanyaan. Jadi saya harap ada 10 pertanyaan. Bapak Ibu boleh merem gitu ya. Nggak perlu dijawab, tapi ngangguk-ngangguk aja kalau benar gitu ya. Tapi kalau nggak percaya ya nggak usah ngangguk juga nggak apa-apa. Boleh merem sebentar, saya ada 10 pertanyaan. Bentar saya akan bacakan buat teman-teman. Coba jawab dengan hati kalian. Ini pertanyaannya. Kalau doamu tidak dijawab, masihkah engkau setia? Kalau ikut Tuhan hidupmu tetap banyak tantangan dan kesulitan, masihkah engkau setia? Kalau apa yang kamu tabur tidak ada yang kamu tuai, masihkah engkau setia? Kalau kamu melayani tapi finansialmu tidak kunjung diberkati, masihkah engkau setia? Kalau mengampuni tidak membuat orang itu berubah, malah dia tetap jahat, masihkah kamu setia mengampuni? Kalau habis menyanyi memuji Tuhan, masalahmu tidak hilang, masihkah kamu mau memuji Tuhan? Kalau kamu sudah memberikan yang terbaik di ladang Tuhan, tapi hidupmu penuh dengan kesulitan, masihkah mau memberikan yang terbaik di ladangnya Tuhan? Hari ini saya mau bilang gini, mungkin kita lagi di bawah, kita merasa mentok kanan kiri, kita mulai kehilangan harapan. Hari ini gue mau bilang, tetaplah setia. Mungkin apa yang kita doakan belum dijawab. Mungkin apa yang kita harapkan belum terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kita sudah melakukan segala hal, kita melayani Tuhan, kita taat sama Tuhan, kita mengasihi Tuhan, tapi finansial kita belum juga maju. Kita merasa di sini-sini aja, kita merasa kehilangan harapan. Kita mulai merasa kalau Tuhan itu gak setia. Kita mulai meragukan karakternya Tuhan. Tapi hari ini saya mau bilang gini. Mungkin ketika kita di bawah, tetaplah mengucap syukur. Karena firman Tuhan katakan, Dia tidak akan pernah meninggalkan engkau. Sekali-kali Dia tidak akan pernah meninggalkan engkau. Paulus mengalaminya. 2 Korintus 8-9 katakan, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kalau kita lagi di bawah, kita lihat perjuangan Paulus. Dia pelayanan luar biasa, dia menyembuhkan banyak orang, tapi dia mengalami begitu banyak masalah dalam kehidupan. Teman-teman tahu apa masalah yang terjadi dengan Paulus? Mau tahu nih? Banyak tuh, panjang. 5 kali aku disesat orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Ada begitu banyak, nanti di ayat 26 ada lagi penderitaan yang dialami sama Paulus. Dia merasa harusnya saya mengalami putus asa. Di ayat sebelumnya dikatakan apa tadi? Saya tidak putus asa. Kami habis akan namun tidak. Tapi di ayat yang lain dikatakan, sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat. Sehingga kami telah, di ayat tadi dikatakan apa? Tidak putus asa. Di ayat ini katakan apa? Artinya gini, bukan soal putus asa atau enggak. Tapi kita bisa gak setia dalam segala keadaan? Karena ada kalanya kita putus asa, benar gak sih? Ada kalanya kita kuat, kita gak putus asa. Ketika kita di bawah, ada kalanya kita merasa putus asa. Artinya apa? Putus asa boleh gak? Tapi ketika kita putus asa, apa keputusan yang diambil? Itu jauh lebih penting. Apakah kita tetap setia sama Tuhan? Atau kita mulai meninggalkan Tuhan? Nah hari ini gue berharap gini, ketika kita di atas kita menang. Ketika kita di bawah kita menang. Kita tetap setia sama Tuhan sampai mati. Nah apa penyebab orang yang tidak setia? Yang pertama adalah kekecewaan. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku, kata Lukas 7:23. Kenapa orang bisa kecewa? Yang pertama, kekecewaan terjadi karena ekspektasi tidak sesuai dengan. Suatu kali, ini banyak ceritanya ya. Seorang istri tidur bangun terus cerita kepada suaminya. Tadi udah beb, udah yang, honey,
Tadi aku tidur, terus aku bermimpi. Di mimpi itu saya mendapatkan cincin emas, gelang emas, sama kalung emas. Menurut kamu artinya apa ya? Dia bilang gitu sama suaminya. Tahu apa jawaban suaminya? Nanti kamu akan lihat pada saat kamu ulang tahun. Ketika ulang tahun tiba, suaminya kasih kado lumayan besar segini. Dibungkus sama suaminya. Ketika dibuka, teman-teman tahu apa isinya? Buku. Menafsirkan mimpi. Seringkali suami gak peka, bener gak sih? Seringkali suami gak ngerti hal kayak gini-ginian. Seringkali istri-istri berekspektasi tinggi. Harusnya suami saya begini dong, harusnya pasangan saya begini dong. Harusnya dia gini dong, harusnya dia romantis dong, harusnya dia gini dong. Kita punya banyak ekspektasi ya, bener gak sih? Tapi kadangkala ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Bukan yang dibeliin tapi dikasih buku. Nah hari ini, jangan berekspektasi terlalu tinggi. Kalau gak mau kecewanya terlalu berat gitu ya. Kenapa orang kecewa? Karena melihat Tuhan bekerja tidak sesuai dengan waktu dan cara. Kita seringkali mau Tuhan tuh bekerja sesuai dengan waktu kita dan cara kita. Tapi belasan tahun saya melayani Tuhan, saya melihatnya gini. Seringkali Tuhan lambat, tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Saya ulangi. Seringkali Tuhan itu lambat, tapi tidak pernah. Kenapa kita mikir Tuhan itu lambat? Karena kita ngukurnya dengan waktu dan cara kita. Padahal Tuhan punya waktunya dan punya caranya tersendiri untuk menolong kehidupan kita. Dan percaya lagi nih, Tuhan tahu yang terbaik dalam kehidupan kita. Jangan jadi Tuhan atas kehidupanmu. Karena Yesus harusnya jadi Tuhan dalam kehidupanmu. Dia yang paling tahu waktunya. Dan saya percaya tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Amin. Kapan kita kecewa lagi? Kecewaan terjadi karena kita tidak melihat Tuhan. Yang kedua tadi. Yang ketiga, kecewaan terjadi karena belum mendapatkan jawaban doa. Teman-teman, dari muka-mukanya kayaknya lagi banyak masalah gitu ya. Kalau kita punya banyak masalah, kita berdoa boleh dong. Gak punya masalah aja harus berdoa gitu kan. Punya masalah semakin berseru kan gitu biasanya orang. Berserulah, berdoalah. Tapi percaya lagi nih, jawaban doa urusannya Tuhan. Seringkali kita berdoa mau-maunya kita. Kita pengen atur jawaban doa kita itu sesuai dengan maunya kita. Kita minta sesuatu, kita pengen harusnya begini Tuhan. Harusnya begini Tuhan, harusnya enggak dong. Sekali lagi, Tuhan yang tahu yang terbaik dalam kehidupan kita. Kadangkala jawaban Tuhan adalah tidak. Kadangkala jawaban Tuhan adalah tunggu. Dan percayalah, tidak dan tunggu itu adalah jawaban Tuhan juga dalam kehidupan kita. Dan kita harus tetap percaya, berharap sama Dia. Karena Dia tidak pernah mengecewakan kita. Yang terakhir, kelihatan? Kenapa kita kecewa? Salah para pengajar. Kenapa saya bilang salah para pengajar? Karena seringkali pengajar, para pendeta, tentu saja tidak di tempat ini saya berdoa. Di luar sana, memberikan janji yang tidak Tuhan janjikan. Kita merasa kalau ikut Tuhan itu kayak jalan tol. Kita merasa kalau kita seringkali dijanjikan kalau ikut Tuhan itu kayak enak banget. Kita dijanjikan kalau ikut Tuhan itu kita pasti diberkati. Dan kalau kata diberkati itu di otak kita apa? Uang, materi terus kan. Kita seringkali dijanjikan kalau percaya Yesus kita aman semua, enak semua dan lain sebagainya. Seringkali kita diajarkan oleh para pengajar sesuatu yang tidak bertanggung jawab. Menjanjikan sesuatu yang tidak Tuhan janjikan. Sehingga kita punya ekspektasi yang salah. Kita mau Tuhan bekerja dengan cara kita. Dan kita mau Tuhan menjawab doa kita dengan caranya kita. Salah satu yang punya andil adalah para hamba Tuhan. Makanya beberapa tahun yang lalu asuransi kan nggak terlalu didemenin sama orang, benar sih? Kalau kita diajak ketemuan sama orang yang kerja asuransi biasa kita menghindar kan? Kenapa? Karena seringkali dulu, sekarang mungkin udah agak bagus gitu ya. Asuransi itu seringkali agennya bukan asuransinya. Menjanjikan sesuatu yang manis banget di awal gitu kan, enak, muluk. Tapi kita sakit kita ditinggal. Jadi kalau mau agen yang terpercaya hubungi. Begitu ya. Jadi promosi gitu ya. Tapi biasanya kan banyak kan, benar gak sih? Kita dijanjikan sesuatu yang tidak ada gitu ya. Oke, yang kedua, apa yang penyebab orang tidak setia? Waktu saya tinggal 10 menit. Penyebab yang kedua adalah kita suka membandingkan. Rumput tetangga lebih. Kita selalu merasa kalau rumput tetangga itu lebih hijau. Kita seringkali membandingkan hidup kita dengan orang lain.
Kita sering kali gini, ketika kita tahu, kok kayaknya orang yang gak percaya Tuhan hidupnya enak banget ya. Kok kayaknya dia gak percaya Tuhan, kayaknya gak boleh ini. Kalau percaya Tuhan gini, gak boleh ini, gak boleh itu. Ini gak boleh, ini gak bisa. Kita mesti jujur, kita mesti baik sama orang lain, kita gak bisa cia orang, kita mesti setia hari ini. Kita merasa kalau ikut Tuhan itu kayaknya berat banget. Kita mulai tergoda dengan tawaran dunia. Makanya iblis pinter banget. Dia akan kasih kita tawaran dunia versus kehendak Tuhan. Seringkali tawaran dunia kelihatannya enak. Kehendak Tuhan menuntut pengorbanan. Sehingga kita seringkali gak kuat. Seringkali kita mulai tergoda, mulai melirik. Kayaknya apa yang dunia tawarkan enak juga ya. Kayaknya kita mulai memutus untuk mulai mundur daripada Tuhan. Apa yang dunia tawarkan? Next, iya. Kekayaan, kekuasaan, kesenangan, ketenaran. Orang Kristen boleh punya ini? Boleh kaya? Ada yang mau miskin? Ada yang boleh punya kekuasaan? Kesenangan boleh? Senang boleh? Tenar boleh? Boleh, orang percaya juga boleh punya ini. Tapi ini bukan fokus kita. Dunia menjadikan ini menjadi fokus utama mereka. Berusaha menghalalkan segala cara untuk kaya. Menghalalkan segala cara untuk punya kuasa. Menghalalkan segala cara untuk bersenang-senang. Dengan uang yang dia tidak punya. Akhirnya pinjol dan lain sebagainya. Berusaha untuk tenar. Pengen dapat like sebanyak mungkin. Pengen dapat komen sebanyak mungkin di Instagram. Apalagi nih, TikTok, YouTube dan lain sebagainya. Kita berusaha kita pengen tenar gitu ya. Itu fokus kita. Sehingga kita menghalalkan segala cara. Itu yang dunia tawarkan. Nah hari ini, apakah ini menjadi fokus utama kita? Apakah 4 hal ini menjadi fokus atau tujuan utama kita? Harusnya tujuan utama kita adalah tetap hidup dalam kehendak Tuhan. Dan saya percaya keempat hal ini, kalau kita punya itu hanya bonus. Tentu saja kita perlu mengupayakannya. Tapi bukan itu tujuan utama kita hidup. Tujuan utama kita hidup tetap dalam kehendak Tuhan. Mengerjakan panggilan Tuhan. Tetap hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Sehingga saya percaya gini, tawaran dunia boleh kelihatan menggiurkan. Tawaran dunia boleh kelihatan manis, nikmat banget. Tapi percaya lagi nih, ujung-ujungnya kata firman Tuhan apa? Maut. Nah, saya berdoa, kita tetap setia. Kata Wahyu tadi apa? Sampai mati. Terakhir. Pas 7 menit gitu ya. Kalau kita berbicara soal kesetiaan, teman-teman kalau Google, kisah setia gitu. Teman-teman yang muncul siapa? Ada yang bisa nebak? Kisah setia. Coba. Kisah setia di Google, diketik. Yang muncul? Yang pertama adalah kisah gajah. Yang kedua yang paling terkenal. Dan banyak banget akhirnya. Hachiko. Teman-teman tahu Hachiko? Kasar. Oh benar, tapi itu anjing beneran. Hachiko itu adalah anjing. Jadi kalau kita mau belajar setia, kita harus belajar sama? Gak enak ya? Bi, lu kalau mau belajar setia, belajar sama anjing, sama Hachiko. Gak enak kan? Bener gak sih? Kok masa kita belajar sama anjing, belajar sama gajah? Harusnya kita manusia punya akal dan pikiran, harusnya kita menjadi pribadi yang lebih setia. Kita ngakunya punya Yesus di dalamnya, harusnya kita belajar sama Abi, harusnya kan gitu kan? Bukan belajar sama Hachiko. Nah ketika saya belajar firman Tuhan, ada satu kisah yang saya percaya lebih bagus daripada Hachiko. Teman-teman tahu kisahnya di mana? Teman-teman tahu pernah baca Hosea dan Gomer? Hosea itu adalah nabi. Pada masanya nabi itu tugasnya apa? Menyampaikan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada bangsa Israel pada saat itu. Itu tugasnya nabi. Nah suatu kali Hosea dapat perkataannya Tuhan. Tapi tidak hanya disampaikan kepada bangsa Israel. Tapi Yesus pada saat itu, Tuhan pada saat itu mau Hosea mengalami apa yang Yesus alami. Teman-teman tahu apa yang disuruh sama Yesus kepada Hosea? Ambil bagimu. Coba kita baca. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantara Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan baik-baik dan dari keluarga yang benar itu. Benar? Pergilah kawinilah seorang perempuan
Dan peranakanlah anak-anak, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Hosea disuruh menikah dengan perempuan sundal. Pelacur. Ada yang mau? Suatu kali firman Tuhan datang kepada Pinky. Oh, Pinky udah punya ini. Siapa yang belum punya? Suatu kali firman Tuhan ini datang ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantarannya Grand. Berfirmanlah ia kepada Grand. Pergilah. Grand mau Grand? Ini kayaknya bukan suara Tuhan ini pasti. Ini sesat ini pasti. Gak mungkin dong Tuhan memerintahkan Grand untuk menikah dengan perempuan sundal. Gak mungkin. Ini pasti bukan suara Tuhan. Ini suara setan kan gitu biasanya. Tapi firman Tuhan ini datang kepada Hosea. Menurut teman-teman Hosea lakukan? Dia mengambil Gomer menjadi istrinya. Dan melahirkan 3 orang anak. Firman Tuhan katakan karena memperanakan apa anak-anak? Mau tahu namanya? Anak pertama namanya Yizril. Teman-teman tahu artinya? Hukuman Tuhan atas Israel. Ini bukan Johannes Law, bukan. Ada law-nya memang. Tapi namanya adalah Law Ruhama. Artinya apa? Tidak dikasihi. Lo ami. Bukan umatku. Namanya keren gak? Ada kalau kita kasih nama anak kan biasa yang bagus-bagus ya, benar gak sih? Kimberly Hope Lius. Harapan menjadi pemimpin bagi keluarganya Lius gitu ya. Eze Eleanor Lius. Kan kita kalau kasih nama kan yang bagus-bagus. Ada yang kasih nama Lo Ami? Bukan umatku ada? Ada yang pengen kasih nama Lo Ruhama? Tidak dikasih sama Tuhan? Bahkan kalau teman-teman baca tidak diampuni dosanya? Ada yang mau? Enggak ada kan benar sih? Kita cari nama, belum married aja nanti udah cari nama gitu. Ada kayak gitu loh. Biasa kita dari SMA kalau punya anak pengen nama ini gitu. Enggak ada ya, orang Jakarta enggak, orang Kalimantan bisa kayak gitu. Dari SMA udah punya nama anak tuh udah ada gitu ya. Nah kita kan kalau kasih nama pengen yang keren-keren dong. Nah kenapa ini bisa terjadi? Karena Hosea menikahi perempuan yang gak benar. Dan Tuhan mau ini nama semua dari Tuhan. Kalau teman-teman nanti baca pulang Hosea 1, 2, 3 keren-keren kisahnya. Namanya dari Tuhan yang suruh kasih nama ini, kasih nama ini, kasih nama ini. Bukan Hosea yang kasih nama. Yesus mau memperingatkan dalam tanda kutip, bangsa Israel jauh daripada Tuhan. Di ayat ketiga dikatakan. Kalau teman-teman nanti pulang baca, ayat kedua itu isinya adalah si Gomer ini bersundal lagi. Di ayat kedua nanti teman baca dia kembali lagi berselingkuh lagi, gak setia lagi sama Hosea. Dia gak benar lagi hidupnya. Sepanjang ayat kedua dikatakan, dijelaskan kepada kita kalau Gomer menjauh daripada Hosea. Dia kembali ke kehidupan yang semula, dia agak kasar, melacur lagi. Tapi firman Tuhan ayat ketiga katakan berfirmanlah Tuhan kepada Hosea. Apa katanya? Pergilah lagi. Cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina itu lagi. Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain. Dan menyukai kue kismis. Dan menyukai kue kismis gitu ya. Matanya agak buram. Nah firman Tuhan katakan datang lagi kepada Hosea. Ambil lagi. Jadi teman-teman ceritanya kalau di bangsa Israel. Kalau melacur itu boleh dibit. Jadi dijejerin gitu ya. Ini agak familiar ya. Dijejerin, terus bisa dibit. 5 shikal, 7 shikal. Di ayat kedua dikatakan, lalu aku, Hosea membeli dia, bagiku dengan bayaran berapa? 15 shikal perak dan 1,5. Jadi untuk mengambil istrinya pulang, dia harus membayar. Harus ngebit. Jadi istrinya dijejerkan, jadi dia kerja di situ lagi. Hosea datang ngebit untuk dapat istrinya kembali. Jadi untuk mendapatkan istrinya sendiri dia harus membayar. Teman-teman familiar dengan cerita ini? Siapa yang percaya kalau kita umat kesayangannya Tuhan? Siapa yang percaya kalau kita umatnya Tuhan? Untuk mendapatkan kita kembali, dia membayar dengan darahnya. Demi mendapatkan kita kembali, Yesus mengorbankan nyawanya. Setia mati sampai di kayu salib. Untuk menebus dosa kita semua. Kisah ini mau menceritakan kepada kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Yesus tetap setia. Ayat terakhir gue.
Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Nah hari ini mungkin kita, ini dari mukanya sih setia, kalau kita nggak setia, Tuhan tetap setia. Tapi pertanyaannya gini, mau sampai kapan kita nggak setia sama dia? Mau sampai kapan kita mau mendukakan hati Tuhan terus? Mau sampai kapan kita mau, dalam tanda kutip, kalau pakai kisah tadi, bersundal terus, menyakiti hati Tuhan terus? Dia setia sama kita. Makanya mati di kayu salib buat kita, mengorbankan nyawanya buat menyelamatkan kita semua. Maukah kita hidup setia di hadapan Tuhan? Maukah kita memutuskan untuk Yesus, aku mau setia? Apa prinsip yang bisa kita dapatkan dari kisah ini? Ada 3, habis itu saya selesai. Boleh pemusik untuk maju ke depan semua. Ada 3 prinsip yang bisa kita ambil. Yang pertama, kita bisa setia karena Tuhan terlebih dahulu setia sama kita. Kalau hari ini kita berpikir untuk setia sama pasangan kita susah, setia sama Tuhan itu susah, percayalah gini, Tuhan sudah terlebih dahulu setia sama kita. Bahkan ketika kita masih berdosa, firman Tuhan kata masih berseteru sama dia, Tuhan setia sama kita. Nah hari ini kalau kita bisa setia artinya apa? Karena kita memandang kesetiaannya Tuhan. Karena kita melihat kesetiaannya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita apapun kondisi dalam kehidupan kita. Itu yang memampukan kita untuk setia. Yang kedua, prinsip apa yang bisa kita pelajari dari kisah Hosea? Yang kedua adalah kita mesti setia sama pasangan kita. Untuk setia sama Tuhan aja kadang ngap-ngapan, benar sih? Kan Tuhan gak pernah mengecewakan kita, setuju gak sih? Tapi untuk setia sama Tuhan aja kayaknya susah gitu. Apalagi sama orang yang di samping kita. Firman Tuhan katakan manusia cenderung mengecewakan. Bisa setia? Tapi firman Tuhan katakan, kalau kita baca kisah dari Hosea dan Gomer tadi, sayangi lagi, kasihi lagi orang di sampingmu, ambil lagi, percaya lagi sama dia, setia lagi sama dia, berjalan lagi bersama dengan dia, setia sama pasanganmu. Yang ketiga, yang terakhir, setia sama panggilan. Hosea setia sama panggilannya. Ketika firman Tuhan datang sama dia, gak enak sih, tapi dia tetap jalankan. Kenapa? Karena dia setia sama panggilannya. Ada kalanya ketika kita melayani kita merasa capek, benar sih? Kita merasa lelah, kita merasa burn out. Kayaknya kita pengen mundur aja, udah gak mau pelayanan lagi. Ketika kita melayani kayaknya orang yang kita layani gak berubah-berubah. Kita mulai capek, kita mulai kayaknya kok saya melayani tapi gak diapresiasi. Kok gak dianggap, kok apa yang gue kerjakan kayaknya pundak gue bebannya berat banget. Kayaknya mungkin kita pengen mundur aja, kita pengen ya udahlah kita jadi jemaat aja lah, duduk-duduk aja. Udah gak usah pelayanan-pelayanan lah, duduk aja jadi jemaat lebih enak gitu ya. Itu jeritan hati saya dulu gitu ya. Saya juga pernah ngomong kayak gitu soalnya. Udahlah gak usah pelayanan lagi lah, capek kalau pelayanan terus. Kalau kata Niko pindah ke aja lah katanya. Di Komsel hari Kamis kemarin gitu ya. Udahlah ngapain capek-capek, udahlah kayak jadi orang Kristen kayak capek banget gitu ya. Dalam pelayanan mungkin kita kayak burn out banget, kita kayak lelah banget gitu. Saya bilang gini, capek boleh gak? Semua orang mengalaminya. Lelah boleh? Kayak kita pengen mundur dari pelayanan, kayaknya boleh? Saya percaya semua orang mengalaminya. Atau sampai hari ini masih mengalaminya. Tapi saya mau bilang gini, setialah terhadap panggilanmu. Kita masih bisa melayani. Karena Tuhan Yesus terlalu baik dalam kehidupan kita. Ekspresi kita, karena Tuhan mengasihi dan setia dalam kehidupan kita. Kita boleh burn out, tapi putuskan ketika kita lelah, ketika kita capek, datang kepada Tuhan. Karena kekuatan kita untuk bisa melayani, kita untuk kuat di dalam panggilan, berasal daripada Tuhan. Kita gak akan pernah bisa sendirian. Kita gak akan kuat kalau sendiri. Percayalah kalau kita melayani dengan kekuatan kita sendiri, capek pasti. Kenapa? Gak digaji, benar sih. Kita kalau kerja di kantor, digaji aja capek, benar sih. Ada yang pernah capek di kantor? Udahlah gue gak mau kerja lagi. Udahlah gue mau resign aja. Sering? Digaji aja capek, apalagi? Ini bayarannya kan pakai tepuk pundak kan? Thank you ya bro, pelayanannya kan gitu. Benar sih, di sini kita kan gak dibayar, termasuk gembala kita. Gembala kita dibayar gak? Enggak. Digaji gak? Enggak. Saya digaji gak? Enggak pasti. Saya khotbah dibayar? Enggak. Untuk sesuatu yang gak dibayar, dalam tanda kutip manusiawi, capek gak? Tapi sekali lagi, ketika kita capek, ketika kita lelah, percayalah gini, kalau hari ini saya masih bisa melayani, berkhotbah di depan Bapak Ibu semua, kita percaya semua karena karunia-Nya Tuhan.
Bukan karena kekuatan kita, Tuhan yang terlebih dahulu baik sama kehidupan kita. Bukan karena kita setia, Tuhan terlebih dahulu setia sama kita. Itu yang membuat kita berjalan terus dalam panggilannya Tuhan. Lelah, boleh tidur bentar, rest bentar, berapi-api lagi. Karena saya percaya gini, lewat kehidupan kita semua, nama Tuhan harus dipermuliakan. Lewat kehidupan kita semua, kerajaan Allah harus makin tinggi dan ditegakkan. Siap pelayanan, amin? Oke. Teman-teman belajar sesuatu pada hari ini, amin. Saya undang Bapak Ibu berdiri.